Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Ya, tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kondisi kesehatan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pewarisan sifat. Tapi sebelumnya, kita lihat dahulu. Ya, di sini ada gambar mawar merah dengan mawar putih. Nah, bagaimana jika kedua tanaman ini disilangkan atau dikawinkan? Apakah nanti keturunannya akan berwarna merah, atau berwarna putih, atau berwarna perpaduan keduanya yaitu merah muda, atau malah merah putih, atau putih semua? Nah, bingung ya? Sini adalah satu lagi. Nah, coba kalian perhatikan. Jika ada seorang laki-laki berambut lurus menikah dengan wanita berambut keriting, bagaimana dengan anak-anak mereka? Apakah mereka akan berambut lurus seperti ayahnya, atau keriting seperti ibunya, atau malah perpaduan dari kedua orang tuanya? Nah, untuk mempelajari itu, kita lihat video ini sampai selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pewarisan sifat pada persilangan monohibrid. Apa itu monohibrid? Monohibrid itu satu sifat beda. Jadi misalnya tanaman mawar merah dengan mawar putih. Berarti satu sifat bedanya yaitu warna bunga. Nah, seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan menghitung perbandingan persentase genotip dan fenotip pada keturunan pertama dan kedua pada persilangan monohibrid. Ada dua macam persilangan monohibrid, ada monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Selain itu, kita juga akan menghitung jumlah keturunan pada keturunan kedua atau F2. Nah, apa itu persilangan monohibrid? Tadi sudah Ibu jelaskan sepintas. Monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Misalnya, tanaman ercis. Ini tanaman ercis atau kacang polong. Bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Satu sifat ya, berarti warna bunganya. Atau tanaman batang tinggi disilangkan tanaman batang pendek. Nah, berarti di sini ada ukuran batangnya. Nah, ilmuwan Gregor Mendel ini yang pertama kali mengetahui sifat monohibrid pada saat melakukan percobaan penyilangan pada kacang ercis. Dari persilangan monohibrid inilah Mendel merumuskan hukum Mendel 1. Nah, persilangan monohibrid dibagi menjadi dua, yaitu persilangan dominan dan persilangan intermediate. Nah, di sini kita lihat ada sifat beda pada tanaman kacang ercis yang dilakukan oleh Mendel. Di sini ada panjang batang, jadi ada tanaman ercis yang batangnya tinggi, ada yang batangnya pendek. Kemudian ada letak bunga. Letak bunganya ada di ketiak batang dan juga ada di ujung batang. Ada bentuk polong. Di sini halus, yang di sini keriput. Warna polong, warna kulitnya ya. Jadi di sini hijau, satunya kuning. Warna bunga ada yang bunga ungu, ada yang bunga putih. Bentuk biji ada yang bulat, ada yang keriput. Warna biji ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, untuk kegiatan praktikum persilangan monohibrid, ini sebenarnya biasanya di sekolah, kalau kita belajar tatap muka, Ibu menggunakan alat namanya kancing genetika. Tetapi karena kita sedang dalam keadaan pandemi seperti ini, maka mau tidak mau kalian harus membuat sendiri kancing genetika sederhana, yaitu di sini ada alat dan bahannya. Ada kancing genetika, ini bisa kamu ganti dengan kertas
dipotong ukuran 2 kali 2 cm sebanyak 100 lembar. Kemudian ada ballpoint, gunting, dan gelas 2 buah. Langkah kerjanya, yang pertama, menyiapkan 25 kertas, nanti kalian tulis dengan huruf M besar. Ini kita kasih contoh M besar itu fenotipnya adalah warna merah. Dan 25 kertas bertuliskan huruf M kecil ke dalam gelas betina. M kecil ini di putih ya. Kemudian satu lagi, menyiapkan 25 kertas bertuliskan huruf M besar merah dan 25 kertas bertuliskan M kecil putih ke dalam gelas yang satunya. Ini kita anggap jantan. Kemudian masing-masing kita campurkan. Tadi 25 kertas M besar dan 25 kertas M kecil yang dimasukkan ke gelas betina itu dicampur. Kemudian yang jantan juga dicampur di masing-masing gelas. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengambil satu kertas pada gelas A atau betina dan satu kertas pada gelas B atau jantan tanpa kalian melihat. Kemudian dipasangkan. Misalnya yang gelas A terambil huruf M besar, yang gelas B terambil huruf M kecil. Nah, berarti kalian nanti tulis di dalam tabel, tulis huruf M besar, M kecil. Lakukan sampai semua kertas habis. Kemudian kalian catat persilangan ke dalam tabel. Nah, dari situ kita akan menghitung perbandingan fenotip dan genotipnya pada keturunan pertama dan kedua. Nah, pada persilangan monohibrid dominan, jika nanti ada genotip M besar, M kecil, maka fenotipnya adalah warna merah. Karena di sini M besar bersifat dominan menutup sifat yang putih M kecil. Jadi, M besar, M kecil merupakan fenotip warna merah. Nah, untuk membantu kalian dalam praktikum, kamu bisa menyaksikan video melalui link YouTube berikut ini. Nah, di sini ada alat dan bahan ya. Jadi di sini ada 2 buah gelas. Ini untuk yang jantan, ini yang betina. Di sini ada 25 kertas tertulis huruf M besar, 25 kertas M kecil. Di sini 25 kertas M besar yang betina dan yang satunya 25 kertas M kecil. Terus di sini sudah disiapkan tabel hasil percobaan. Jadi kalian nanti saat mengambil kertas langsung kalian masukkan ke dalam tabel. Nah, kemudian dari 25 kertas M besar, 25 kertas M kecil kamu masukkan ke gelas betina dan yang satunya dimasukkan ke gelas jantan. Kemudian ambil satu kertas pada gelas betina tanpa kalian lihat ya. Kemudian juga kamu ambil pada gelas jantan, 1 lembar kertas. Kalian pasangkan. Nah, kalau di sini agak terambil M besar, M kecil, maka kamu tulis angka 1 pada kolom M besar, M kecil. Nah, sampai semuanya habis. Kemudian kamu masukkan ke dalam tabel, kamu hitung berapa jumlah dari keturunan M besar, terus M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Kalian hitung rasio fenotip, berapa perbandingan merah banding putih. Nanti kalian bisa menghitung juga rasio genotip, M besar dibanding M besar, M kecil, dibanding M kecil, M kecil. Nah, ini merupakan persilangan monohibrid dominan. Kenapa? Karena kalian lihat pada genotip M besar, M kecil. Di sini M besar, M kecil M besarnya bersifat dominan, jadi menutupi sifat yang putih. Jadi keturunan M besar, M kecil berwarna merah. Nah, untuk persilangan monohibrid intermediate sebenarnya hampir sama. Hanya nanti
Bedanya pada keturunan. Nah, ini kita lihat di tabel. Pada M besar, M kecil. Kalau tadi M besar, M kecil itu berwarna merah pada dominan, nah pada persilangan intermediate, M besar, M kecil ini merupakan warna merah muda, yaitu perpaduan antara kedua induk, merah dengan putih, menghasilkan merah muda. Jadi, nanti saat kalian masukkan ke tabulasi data, kalian hitung jumlah rasio fenotip. Nah, di sini perbandingannya merah dibanding merah muda dibanding putih. Nah, rasio genotipnya M besar dibanding M besar, M kecil dibanding M kecil, M kecil. Nanti kalian hitung berapa perbandingannya. Nah, setelah kalian lakukan percobaan, kalian jawab pertanyaan dan diskusi di bawah ini ya. Yang pertama, apakah perbedaan antara persilangan monohibrid dominan dengan persilangan monohibrid intermediate? Yang kedua, disilangkan tanaman ercis biji bulat dengan ercis biji kisut menghasilkan F1 tanaman ercis biji bulat. Jika pada persilangan F2 dihasilkan 8 anakan, hitunglah jumlah anakan berfenotip biji bulat.